Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk kalian semua. Oke, melanjutkan materi berikutnya ya. Di bab 3 itu di pokok pembahasan terakhir ya, yaitu mengenai perubahan. Masih tentang klasifikasi zat dan perubahannya. Ya, di sini untuk lebih rinci lagi itu mengenai perubahan fisika, dan nanti satu lagi perubahan kimia ya. Jadi kalau yang disebut perubahan fisika itu adalah suatu perubahan yang tidak menyebabkan atau tidak disertai adanya pembentukan zat baru. Itu untuk perubahan fisika. Nah, nanti di sini untuk contoh-contohnya, misalkan yang pertama, es mencair. Di sini walaupun dia bentuknya berubah ya, jadi padat menjadi cair, namun komponennya itu tetap. Misalkan tadinya es yaitu misalkan isinya air ya, H2O, ketika dicairkan itu kan H2O. Yang kedua, misalkan air menjadi es batu. Kemudian yang ketiga, kayu diubah menjadi lemari, meja, dan lain-lain, kursi ya, dan lain-lain. Yang keempat mungkin bisa juga beras ditumbuk ya menjadi tepung. Nah, ini tepungnya adalah tepung beras. Nah, kemudian menyangkut yang kelima ya, meliputi proses membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, lalu bisa juga mengembun, kemudian bisa juga dia menyublim dan mengkristal. Itu untuk perubahan fisika. Berikutnya itu ada namanya perubahan kimia. Nah, kalau di perubahan kimia itu adalah perubahan yang nanti itu disertai adanya atau pembentukan zat baru. Tentunya di adanya perubahan zat baru ini terjadi reaksi kimia dengan adanya ciri-ciri
pertama yaitu perubahan warna ya. Jadi kalau perubahan warna itu suatu zat mempunyai warna tertentu tergantung dari komposisi dan kandungan unsur atau senyawanya. Itu adanya perubahan warna. Yang kedua adalah perubahan suhu. Ketiga, nah adanya pembentukan endapan. Yang keempat, yang D itu adalah adanya pembentukan gas. Nah, untuk contohnya, yang pertama misalkan nasi sudah menjadi bubur. Nah, kayak pepatah tuh ya. Nasi sudah menjadi bubur, berarti dia perubahan kimia. Karena nggak bisa, biasanya gini, kalau di reaksi kimia itu dia tidak bisa kembali ke bentuk asalnya ya. Jadi tidak ada yang tersisa di bentuk asal sehingga menjadi zat baru. Jadi ketika kita sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi bubur, maka tidak bisa atau sudah strukturnya sudah beda, udah bukan nasi lagi. Tapi kalau es mencair itu bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua, contohnya adalah buah membusuk. Ya, ini atau semua hal yang berhubungan dengan pembusukan, nasi menjadi basi dan sebagainya. Yang C, besi mengalami korosi. Kemudian yang keempat, misalkan kertas dibakar menjadi abu. Nah, itulah untuk penjelasan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, silakan dipahami. Selanjutnya itu mengenai massa jenis. Baik, di sini massa jenis adalah kerapatan suatu benda atau tingkat kerapatan massa benda dalam tiap volume benda. Massa jenis dilambangkan dengan rho, ya, dimana nanti rho ini rumusnya adalah M per V, jadi massa per volume. Berarti kalau kayak gini, segitiganya adalah yang di atas itu M, yang di bawah adalah rho dan V. Jadi kalau kita ingin mencari M, berarti ya tutup M-nya di sini tutup. Tinggal kalau sebelahannya dikali. Ya, jadi hasilnya adalah rho kali V. Nah, kalau kita mencari V gimana? Kalau kita mencari V gantian, V-nya tutup. Sehingga didapatlah M per rho. Nah, itulah rumusan-rumusan yang bisa kita dapatkan. Dimana nanti rho ini adalah massa jenis. Kemudian M ini adalah massa
P adalah volume. Untuk satuannya saya bagi dua ya. Jadi kalau misalkan nanti dia satuannya dalam gram per centimeter kubik, maka masanya dalam gram serta volumenya dalam centimeter kubik. Namun, ini saya garis dua, bisa dua kemungkinan. Kalau misalkan massa jenis satuannya itu kilogram per meter kubik, maka masanya dalam satuan kilogram dan volume dalam satuan meter kubik. Nah, bagaimana kita mengubah dari gram per centimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik? Caranya adalah tetap kita pakai konversi yang tangga-tanggaan ini. Untuk yang gram, 1 gram itu kan sama halnya dengan dibagi 1000, naik 3. Oke, kita menggunakan notasi ilmiah bahwa kalau misalkan kita bagi, ya berarti 10 pangkat min 3. Atau biar gampang gini deh. Berarti kan 1 per 1000 kilogram dibagi sama sentimeter kubik ke meter kubik itu naik 2, namun pangkat 3, sehingga nolnya ada 6. Jadi kalau ini naik 1, ini naik 2, berarti ini naik 3, jadi ada 6. 1 per karena dibagi. Ini jadinya meter kubik. Maka nanti jadinya 1 per 1000. Kalau dibagi, maka kita kebalik nanti, jadi dikali 1 juta per 1. Nah, ini berubah menjadi kilogram per centimeter kubik. Nolnya 3 coret, maka 1 gram per centimeter kubik itu menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Atau lebih gampang gini, tinggal kita kali aja. Jadi kalau 1 gram per centimeter kubik adalah 1, kita kali sama 1000 kg per meter kubik. Sebaliknya, kalau 1 kg per meter kubik, kalau kita mau jadikan ke gram per centimeter kubik, maka dengan konsep yang sama seperti tadi, 1 kilo itu berarti kan 1000 gram per 1 meter kubik ke centimeter kubik 1 juta. Nolnya 6 cm kubik. Maka ini justru menjadi 1 dibagi 1000 gram per centimeter kubik. Jadi kalau 1 kg per meter kubik itu sama dengan 1 per 1000 gram per centimeter kubik. Ini konversi satuan yang bisa kita gunakan ya. Ada 2. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan contohnya misalkan saya punya 250 gram per centimeter atau kilogram per meter kubik. Ya, tadi kan kita udah tahu bahwa kilogram ke gram, maka tinggal dibagi aja kan. Maka hasilnya adalah 250 kita bagi sama 1000, ini udah jadi gram per centimeter kubik. Hasilnya adalah 0,25 gram per centimeter kubik. Contoh yang kedua adalah 1,25 gram per centimeter kubik. Kalau gram ke kilogram per meter kubik, maka tinggal dikali. Ini udah menjadi kilogram per meter kubik. Hasilnya adalah 1250 kilogram per meter kubik. Nah, untuk contoh yang lain, kalau kita masuk ke perhitungan, ya, berdasarkan rumus Rho sama dengan M per V tadi, misalkan ada suatu benda bermassa 800 gram memiliki
volume misalkan 2 kg, maka massa jenisnya volume bukan kilogram ya. Misalkan volumenya 400 cm kubik, maka massa jenisnya adalah ini dalam kilogram per meter kubik. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita tulis dulu yang diketahui kan massa, yaitu 800 gram, volume 400 cm kubik. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita mencari massa jenis rho, rumusnya kan M per V. Kerjakan aja langsung, massanya 800 gram per 400, volumenya cm kubik. Hasilnya adalah 2 gram per cm kubik. Karena mau diubah menjadi kilogram, maka dari kayak tadi nih, kayak nomor 2 berarti tinggal dikali 1000 aja, berarti 2 kali 1000 ini sudah menjadi kilogram per meter kubik. Hasilnya berarti 2000 kilogram per meter kubik. Contoh yang nomor 4. Sebuah bola bermassa misalkan 2 kilo memiliki massa jenis misalkan 0,5 gram per centimeter kubik, maka volume bola sama dengan berapa meter kubik. Oke, di sini ya, di sebelah kanan ya, di atas kita punya massa 2 kilo, kemudian kita punya massa jenis rho sama dengan 0,5 gram per centimeter kubik. Karena di sini volumenya yang ditanyakan dalam satuan meter kubik, maka yang kita ubah jangan massanya, tapi rho-nya. Rho-nya kamu ubah ke dalam kilogram per meter kubik. Maka 0,5 kita kali sama 1000, hasilnya adalah 500 kg per meter kubik. Maka kalau rho sama dengan M per V, berarti V-nya adalah M per rho. Massanya 2 kg per 500. Hasilnya adalah 2 per 500 meter kubik. Atau hasilnya itu adalah 0,0, oke, gini lebih gampang, kita kali 2 dulu atas bawah, jadinya 4 per 1000. Ya, ini kita kali 2, ini kita kali 2, maka hasilnya 4 per 1000. 4 per 1000 itu adalah 0,004 meter kubik. Itu adalah volume. Contoh yang kelima. Itu tadi udah cari massa jenis, udah. Kalau kita mencari volume pun sudah. Berarti sekarang kita cari massa. Ada suatu benda ya, ini misalkan balok. Misalkan panjangnya ini adalah 25 cm, lebarnya misalkan 10 cm, tingginya 8 cm. Jika massa jenisnya hmm, 4000 kg per meter kubik, maka massa benda adalah
Oke, misalkan di sini kalau kita ngubah ke gram gimana? Oke, kita kan sini kita udah tahu rho-nya ya. Rho-nya ini adalah 4000 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenisnya, volumenya itu massa jenisnya dia. Karena dia punya ukuran panjang lebar tinggi, berarti kita volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi hasilnya adalah 25 kita kali sama 10 kita kali sama 8. Baik, misalkan kita cari ya hasilnya. 25 kali 10 250 kali 8 itu adalah 2000 cm kubik. Nah, karena di sini cm kubik, maka biar gampang ini aja yang kamu ubah. Jadi kilogram per meter kubik ubah ke gram per centimeter kubik, maka hasilnya tinggal dibagi 1000. Ini sudah menjadi gram per centimeter kubik. Nah, ini adalah 4 gram per centimeter kubik. Karena kita ingin mencari M itu adalah rho kali V, maka hasilnya adalah rho-nya 4 gram per centimeter kubik dikali volumenya 2000 cm kubik. Coret cm kubiknya, jadi berarti 8000 gram. Kalau mau ngubah ke kilo bisa nggak? Bisa, tinggal gram ke kilogram dibagi 1000. Ya, berarti hasilnya 8 kilo. Itu untuk penjelasan mengenai massa jenis. Selanjutnya contoh yang tentang massa jenis ya. Contoh yang ke-6, misalkan sebuah buah benda dengan massa 400 gram memiliki massa jenis 0,25. Oke, ini misalkan kalau 0,25 itu gram per centimeter kubik misalkan gitu, maka volumenya berapa? Ini sama seperti nomor 4 sebenarnya. Kita tahu masanya itu dalam 400 gram. Kemudian rho-nya massa jenisnya adalah 0,25. Ini tadi gram ya per centimeter kubik. Maka ini kita ubah ke dalam kilogram. Nggak usah. Jadi kalau udah, ternyata di sini udah gram, ini juga udah gram, maka nggak perlu kita ubah. Jadi volume nanti rumusnya kan volume sama dengan M per rho. Jadi di sini M-nya 400 gram, kita bagi sama rho-nya 0,25 gram per centimeter kubik. Gramnya habis, 400 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 1600 cm kubik. Nah, kalau misalkan ke dalam meter kubik gimana, atau ke dalam desimeter kubik? Kita tahu bahwa ini pendalamannya ya. Jadi 1 cm kubik itu sama dengan 1/1000 desimeter kubik. Maka tinggal dibagi 1000 saja. 1600 ya. Ini sudah menjadi desimeter kubik. Nah, ini hasilnya berarti 1,6 desimeter kubik. Nah, kalau mau jadi ke liter ya bisa, jadi 1,6 liter. Tuh, itu untuk contoh soal pada massa jenis. Nah, untuk contoh yang perubahan wujud gimana? Misalkan perubahan wujud itu perhatikan misalnya gini lagi. Pernyataan berikut. Yang pertama, misalkan nasi atau nasi membusuk atau basi. Yang kedua, misalkan
kayu dibakar menjadi arang. 3, misalnya itu air membeku atau menjadi es batu. Yang keempat, misalkan kayu diubah menjadi meja. Yang kelima, misalkan beras dimasak menjadi bubur. Yang keenam, misalkan beras ditumbuk menjadi tepung beras. Yang termasuk pertanyaan, yang termasuk perubahan fisika yang mana? Yang termasuk perubahan kimia yang mana? Nah, kalau kita yang ditanya adalah yang perubahan fisika yang tidak terjadi zat baru, ya berarti kita tahu bahwa yang perubahan fisika itu adalah yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Jadi nomor 3, air menjadi es batu. Nah, dia strukturnya tetap air, H2O. Kayu diubah menjadi meja, meja, kursi, bangku, lemari. Nah, itu tetap jadi kayu-kayu aja gitu loh. Tidak ada perubahan zat. Beras itu menjadi tepung beras, hanya ukurannya saja yang diperkecil. Namun wujudnya tetap beras. Nah, yang perubahan kimia contohnya adalah misalkan ya sisanya nasi membusuk jadi basi. Nah, itu perubahan kimia. Kemudian kayu menjadi arang, menjadi zat baru yaitu si arang. Beras dimasak menjadi bubur. Nah, warnanya beda, strukturnya beda, dan segala macamnya juga ada zat baru ya, yaitu bubur. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk penjelasan materi di bab ini. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebenarnya ya pada bab ini. Jadi banyak-banyak pengertian saja sebelum nanti ulangan harian ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dicatat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.